Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilladun syidadun la ya'shuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha berkuasa dan menguasai hidup kita dan bahkan mengetahui masa depan kita, masih terus-menerus memberikan kebaikan dan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dan berbuat kebaikan. Ini artinya Allah masih memberikan bimbingan kepada kita, memberikan cahaya agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita bersyukur pula kepada Allah hari ini, Allah masih memberikan nikmat bermuajahah, nikmat berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki niatun salihah, islahu niyah, ya, berkumpul bersama orang-orang dengan yang memiliki niat yang bersih karena Allah untuk berbekal meningkatkan kualitas diri kita dalam rangka taqarrub ilallah. Semoga tali Allah yang telah Allah ikat dalam hati-hati kita tidak putus sampai akhirnya kita terus terikat dengan talinya Allah hingga Allah memasukkan kita ke dalam surga firdaus kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita bersalat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kita masih membahas tentang amalan apa? Amalan ridho. Kita masih amalan ridho dan ini adalah penjelasan dalam kajian kita ini amalan ridho yang terakhir, yaitu syukur. Ya. Kita akan melanjutkan kajian yang lalu yang kita awali dengan penegasan penegasan dari Syekh Muhammad Khalid Sabit ya, dalam arti itu al-haqqain wa darajat muqarrabin ya, bahwa sesungguhnya seseorang ya atau seorang hamba yang Allah dekatkan kepadanya, sesungguhnya seseorang atau sesiapa di antara hamba Allah ya Allah dekatkan kepadanya. Allah mendekatkan hamba itu
padanya. Siapa mereka? Mereka yang memahami Allah, mereka yang arifin. Arifin itu mereka yang mengenal dan memahami Allah. Atau kemudian kita kenal orang yang bermakrifat kepada Allah. Jadi misalnya hari ini kita lihat diri kita, kok kita mengenal Allah, tandanya kita mau didekatkan diri kita kepadanya, kepada Allah. Gitu ya. Tapi kalau sampai hari ini kita kok nggak mengenal Allah, tidak memahami Allah, ya, dengan segala kesempurnaan rububiyahnya, ya, dengan kebesaran kekuasaannya, dengan keagungan Allah, maka kita mungkin Allah mentakdirkan kita masih jauh dari Allah. Tapi ketika kita ingin melihat diri kita itu sama Allah, didekatkan nggak sama Allah? Allah mentakdirkan, Allah menghendaki kita itu dekat dengannya atau tidak, maka dilihat dari sejauh mana tingkat pemahaman kita, tingkat pengenalan kita kepada Allah. Adapun orang yang dekat dengan Allah, yang ditandai dia sangat memahami Allah, maka jiwanya, dirinya atau nafsunya akan senantiasa tenang dan tentram dalam menjalani semua fase-fase kehidupan. Apapun kenyataan hidup yang Allah tetapkan dalam diri kita, apapun perbuatan yang Allah kehendaki kepada kita, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, senantiasa hatinya tenang dan tentram, gitu ya. Hatinya akan diliputi oleh kedamaian. Batinnya apa? Tenang. Akan dilimpahi kebahagiaan. Kenapa bisa itu semua? Karena kalau orang itu merasa seperti itu, kenapa? Karena orang yang tadi yang Allah dekatkan kepadanya itu dia tak melihat di alam semesta ini ada kekuatan kecuali milik Allah. Dia tidak melihat bahwa ada sesuatu yang sangat mengasihinya, menyayanginya, bahkan terus mengurusi dirinya kecuali Allah. Bahkan di alam semesta ini dia lihat tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini dia itu memahami tidak ada kehendak yang terbaik kecuali kehendak Allah. Tidak ada perbuatan yang terbaik kecuali perbuatan Allah, maka dia akan menjadi tenang, tentram, bahagia menghadapi ini. Jadi sekali lagi, sejauh mana tingkat kedekatan kita kepada Allah ternyata ditentukan oleh sejauh mana tingkat pemahaman kita, pengenalan kita, bahkan sampai akhirnya mungkin mahabbah, ya, rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya, gitu ya. Iya. Sehingga kalau dalam kitab Huliyah, ya, kitab Huliyah itu Abu Nuaim, ya, yang beliau mengatakan bahwa kehidupan yang paling nyaman itu ya kehidupan orang yang ridho kepada Allah. Kehidupan yang paling nyaman adalah kehidupan orang yang ridho kepada Allah. Artinya hamba itu akan menerima dan siap menyambut apapun yang datang dari Allah, meskipun itu berupa musibah, ujian atau musibah, dan dia akan menyambut dan menerimanya dengan penuh ketaatan dan kegembiraan, gitu ya.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh sesiapa yang mengenal dan memahami Allah. Allah. Nah, ya. Masa dikasih ujian, dikasih musibah sama Allah, dia menyambut dengan gembira, penuh ketaatan dan kegembiraan. Apa ada? Tidak ada, kecuali dia sangat mengenal Allah. Gitu. Bahkan saking mengenalnya Allah, dia itu punya pemahaman bahwa Allah itu kalau berbuat pasti perbuatannya yang paling baik buat dirinya. Kalau mengasihi berarti mengasihi yang terbaik buat dirinya. Dan pengetahuan Allah kepada diri kita itu pengetahuan yang terbaik buat diri kita. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Ketika datang ketentuan Allah apapun, walaupun itu ketentuan yang tidak nyaman buat dirinya, ya tidak membencinya. Sebab semua kenyataan hidup kita itu bagian dari kehendak Allah. Orang yang memahami Allah akan menganggap baik apapun yang datang dari Allah. Dan mengharapkan segala kebaikan dari Allah. Kalau toh misalnya yang datang adalah kebaikan, ya ridho. Adapun jika yang datang adalah berupa ujian atau musibah, dia juga ridho. Gitu. Dan ini adalah kalau kita belajar Quran itu atau belajar tasawuf itu ada apa? Ada ayat-ayat apa? Gharib. Tahu gharib? Condong. Apa gharib itu? Ayat-ayat yang aneh. Aneh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu gua contoh gharib. Nah, kalau orang namanya ghoriban. Orang aneh ini. Kalau Allah ngasih kenikmatan, dia senang, bahagia, wajar nggak? Wajar. Tapi orang aneh ini juga ketika Allah ngasih ujian, dia juga gembira, menyambut dengan ketaatan dan kegembira. Wajar nggak ini? Wajar. Yang tidak wajar yang kedua, aneh. Nggak wajar, aneh. Iya. Diberikan ujian, berikan musibah, dia menyambut dengan penuh ketaatan dan kegembiraan. Aneh sekali orang ini kan itu. Dan ternyata memang kalau dalam bahasa Nabi gimana? Jadi adin Islam itu agama yang datang dalam keadaan ghoriban. Asing. Islam datang dalam keadaan aneh. Dan nanti akan berakhir dalam keadaan aneh. Dan berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Atau ghuraba. Ya kalau jadi ghuraba itu aneh. Berarti bahagia. Ghuraba itu apa? Aneh itu yang dimaksud di sini apa? Ya ketika orang-orang sudah tidak lagi mengenal Allah, dia sangat mengenal Allah. Ini aneh. Ketika orang sudah tidak lagi peduli terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, dia sangat peduli dan terus mengamalkan, mengikuti dan mengembangkan, mensiarkan sunnah Rasulullah. Ketika orang-orang sudah tidak mau mendengarkan kajian, dia masih sibuk dan menunggu masa-masa kajian itu aneh. Jenengan ini menurut Ustadz aneh. Ngapain coba? Setiap Sabtu loh. Ya, mending tidur enak toh, biar nggak capek. Nanti bangun kerja bisa fresh. Dan itu sungguh aneh jenengan ini. Dan kajiannya tidak, kalau sekali dua kali sih oke lah, ini sudah bertahun-tahun. Sungguh aneh dirimu itu. Kalau badan dibawa istirahat, badannya fresh Ustaz. Tapi kalau otak memang harus direfreshnya dengan kayak gini. Oh ya, ini merefresh otak ya. Itu ya. Ya. Para santri yang mulia, inilah
ini pengantar ya, pengantar yang sampai akhirnya tadi kita itu bisa menempatkan diri kira-kira aku itu gimana gitu ya. Baik, cukup untuk ininya dan kita akan lanjut kepada pembahasan kita terkait dengan syukur ya. Syukur ya. Untuk syukur ini hari ini dan insya Allah pekan depan baru selesai gitu ya. Kita nanti akan masuk pokok bahasan baru ya. Gitu ya. Baik. Terkait dengan syukur kita sampai mana ya pembahasannya? Ada yang ingat nggak? Ada ingat kah? Sampai kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah Ya. tentang seorang nabi yang berjalan melihat batu. Oh ya, baik. Baik, ya betul sekali ya. Itu diselesai belum kisahnya itu? Sampai batunya menangis itu, Bang. Oh, sampai menangis batunya. Ya, baik, jadi belum selesai kalau baru batunya menangis ya. Nah, ini kisahnya dilanjutkan atau tidak ini? Lanjut, Ustaz. Oh, lanjut. Baik, baik. Jadi betul ada sebuah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya. Biasanya dipanggil Asy-Syaikh Al-Qusyairi ya. Penulisnya ya. Jadi beliau dalam kitab ini mencantumkan sebuah kisah. Kisah tentang seorang Nabiullah. Ya, tapi di sini tidak disebutkan ya Nabi siapa gitu ya. Seorang Nabiullah yang sedang melakukan apa? Safar. Nah, sampai di suatu tempat dia melihat ada batu dan batu itu tak berhenti memancarkan air yang berlimpah. Batu loh, batunya bahkan di sini disebutnya batu kecil. Batu apa? Kecil. Batu kecil. Nah, batu kecil itu memancarkan air yang berlimpah. Nah, sang Nabi ini takjub ketika melihatnya. Dia terus mengamati, Masya Allah. Bahasanya, kok kamu bisa gitu ya? Gitu ya. Saya lihat, kok bisa ya? Kan itu. Kemudian Allah dengan kekuasaannya menjadikan batu itu berbicara. Bagaimana batu itu berbicara? Sejak aku mendengar firman Allah, kata batu itu. Kira-kira kaget nggak ya? Misalnya kita lagi ngamatin dia lihat batu tiba-tiba batu itu ngomong. Kaget nggak? Kaget. Kalau kita jalan-jalan di hutan gitu ya. Kemudian kita tuh capek, kita duduk, kemudian nyender di pohon. Tiba-tiba pohon tuh ngomong, kaget nggak? Kaget. Ya, mungkin tidak hanya kaget kali ya, tapi takut. Iya, kabur kan? Kabur. Takut dia. Nah, Nabi ini juga kaget. Begitu dia itu lagi ngamati dan batin. Kenapa sih kok batu itu seperti ini? Kan itu. Tiba-tiba batu itu berbicara. Sejak aku mendengar firman Allah, naron, gitu ya. Kan gitu awalnya ya. Pertama apa kalimatnya? Naron. Wakuduhan nasu wal hijarah. Nah, ini penggalan dari ayat apa? Surat apa? At-Tahrim surat 66 ayat 6. Naron, neraka. Wakuduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka sejak itu aku merasa takut dan terus-menerus menangis, kata batu. Itu batu loh. Menurut penjaringan batu itu punya perasaan nggak sih? Tidak. Tidak ya.
Tapi kok bisa nangis ya? Iya, Ustaz, ya Allah. Karena ya mungkin Saking takut. iya kalau jaringan belajar ilmu tasawuf ya. Misalnya kitab-kitabnya siapa ya? Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya Imam Ghazali ya. Kitabnya siapa itu? Syekh Abul Hasan Asyadzili gitu ya. Jaringan tuh harus paham bahwa tidak hanya batu, pohon pun menangis karena tunduk dan takut kepada Allah. Jangankan pohon, gunung pun juga menangis karena takutnya kepada Allah. Bahkan tidak hanya gunung, bumi ini pun Nangis. juga menangis. Insya Allah. Kalau mereka ciptaan Allah, padahal nggak punya perasaan, gitu. Perasaan dalam konteks seperti manusia, itu pun ketika takut kepada Allah sampai terus-menerus menangis, gitu. Seharusnya kita yang punya perasaan, gitu. Yang punya rasa, gitu. Rasa takut kepada Allah, maka kita pun harus begitu. Seharusnya lebih dari itu. Artinya rasa takut kita kepada Allah seharusnya kudunya melebihi rasa takut batu kepada Allah. Rasa takut gunung kepada Allah. Walaupun kenyataannya banyak sebagian manusia kemudian tidak takut kepada Allah. Sehingga dia merasa bebas berbuat apapun. Berbuat sekehendak hatinya. Merasa bebas mau melakukan apapun. Semasa dia sempat. Walaupun itu melanggar perintah agama. Walaupun itu mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah Ta'ala. Dia nggak peduli itu. Gitu ya. Dia melakukan apapun itu, yang penting menyenangkan dirinya, menyenangkan hatinya, begitu. Dan begitu seterusnya. Gitu ya. Maka ketika batu mengatakan, sejak aku membaca itu, aku merasa takut dan terus-menerus menangis. Ini adalah permisalan, perumpamaan. Mungkin diwujudkan nangisnya itu dalam bentuk apa kalau batu ini? Mengeluarkan air. Mengeluarkan air. Memancarkan air yang terus-menerus tak berhenti gitu ya. Maka terkait dengan air mata ini apa yang terjadi? Karena ada sebuah hadis ya. Gitu ya. Apa ya, ada yang tahu hadis tentang apa? Hadisnya tentang hal ini? Nggak tahu. Hadis tentang air mata. Tentang air mata. Air mata yang keluar karena takut ya. Karena takut kepada Allah gitu ya. Apalagi kalau itu di apa namanya, pada malam-malam hari, di sepertiga malam terakhir kan, nah, gitu ya. Fadilahnya luar biasa gitu ya. Fadilahnya luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya Allah mengharamkan mata itu untuk masuk ke dalam neraka, gitu kan? Gitu ya. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini, gitu ya. Dan mungkin kita bisa belajar, gitu kan, gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya apa ya? Mungkin salah satu aja ya, gitu ya. Terkait dengan hadis ya. Di situ kalimat ainani, apa ainani itu apa artinya? Ain mata. Dua mata. Mata. La tamassuhu mannar. Ainun ya, bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Gitu ya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah
dan mata yang begadang, bermalam, berjaga-jaga. Jadi ada kata batat ya. Dia itu sedang berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dia lagi berjaga-jaga di perbatasan, gitu ya. Nah itu ada dua itu. Dua mata yang tak tersampai neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang ketika itu digunakan untuk berjaga-jaga. Ketika dalam keadaan perang, kaum muslimin yang lainnya dipersilakan tidur, dia terjaga. Matanya digunakan untuk mengawasi kanan kiri depan, ya, agar kaum muslimin terhindar atau terjaga, gitu ya, Itu. Kemudian demikian juga, gitu ya. Terkait dengan batu. Kalau terkait dengan batu cukup banyak ya kisahnya ya, tentang batu, gitu ya. Mulai batu yang Allah turunkan dari surga, misalnya tentang Hajar Aswad misalnya, yang kemudian ditaruh di rukun Hajar Aswad di salah satu tiang, ya, di dekat Multazam, di dekatnya pintu Ka'bah, begitu ya. Itu tentang batu. Sampai ada batu yang menangis, yang merengek kepada Rasulullah, itu ikut kepada Rasul ketika Mi'raj, ketika batu itu menjadi tumpuan kaki ketika Nabi itu naik ke langit. Nah, batu itu berada di mana kalau sekarang? The Dome of the Rocks, ya, salah satu bangunan di kawasan Masjidil Aqsa. Ya, di situ ada, kalau jenengan ada bangunan kotak begitu, tidak hanya kubah besar, itu namanya the Dome of the Rocks. Di situ ada batu besar, yang di bawah batu itu ada ruangan berongga, ada ruangan yang memang saat itu terjadi ketika batu itu ingin ikut kepada Rasulullah. Kenapa sih? Karena Rasulullah ketika Mi'raj itu nginjek batu itu. Dan batu pengen ikut, maka terangkat, maka bawahnya jadi ada ruangan. Dan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab Risalah Al-Qusyairiyah tadi, gitu ya. Maka ketika batu itu berbicara, sejak aku mendengar firman Allah naron. Selanjutnya gimana? Wa quduhan nasu wal hijarah. Ketika saya membaca ini, maka aku merasa takut dan terus-menerus menangis. Ketika mendengar perkataan dari batu ini, Nabiullah ini kemudian berdoa memohon kepada Allah agar batu ini dibebaskan dari neraka. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabiullah ini, sungguh aku telah menjauhkan batu ini dari neraka. Itu kisahnya. Dan kemudian di waktu yang lain ya, Nabiullah ini kembali melewati batu ini. Jadi di waktu yang lain, kalau tadi sudah pergi ya, meninggalkan batu itu. Nah di waktu yang lain Nabiullah ini kemudian kembali bepergian dan kembali melewati batu itu. Dan ternyata ketika melewati yang kedua, batu itu masih memancarkan air seperti dulu. Kira-kira kenapa? Anda tahu nggak? Bahagia, Ustaz. Apa? Bahagia. Masya Allah. Santri gitu, kayak gitu ya. Jadi gini, ketika melewati yang kedua, Nabiullah melihat batu itu masih memancarkan air seperti dulu. Gitu ya. Kalau bicara ketakutan, ketaatan itu begitu. Masih seperti dulu, bahasanya begitu. Dulu aku taat, sekarang pun juga taat. Bismillah, yang akan datang juga taat. Gitu. Kalau Ustadz dan teman-temannya Ustadz nih, kalau sampai sekarang ya, dulu aku santri,
sekarang santri dan terus akan menjadi Santri. Yang namanya ngaji itu nggak putus. Yang namanya belajar ilmu Allah nggak berhenti begitu. Maka batu itu setelah sekian waktu gitu ya, masih terus menangis seperti dulu gitu ya. Maka Nabi itu bertanya, hai batu, ya Hajar, gitu. Mengapa kau masih menangis? Sedangkan Allah telah mengampunimu. Maka batu itu menjawab, kemarin, ya dia bilang, kemarin aku menangis karena takut dan sedih. Sekarang aku menangis karena bahagia dan bersyukur. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai menangis itu selalu dimaknai sedih. Ada juga yang menangis bahagia. Ya kayak Bu Natawi tadi. Ya, menangis bahagia. Gitu ya. Bahagia Ustaz dipertemukan Ustaz dalam usia yang sudah tua. Masya Allah, ya ya. Kalau jenengan senang ketemu Ustadz, apalagi Ustadz. Masya Allah. Nah, jadi gitu ya. Nah, terkait dengan batu ini ada juga kisah yang lain gitu ya. Contohnya apa? Kalau tentang batu, ada kisahnya, ada yang tahu nggak? Kisah tentang batu, misalnya Hajar Aswad sudah tadi, lainnya itu apa? Setahun jaringan apa? Maling kundang Ustaz jadi batu. Oh, malin kundang jadi batu. Oh, ya. Iya, ya, ya, bisa juga. Terus ada lagi yang lain ya? Apa yang Apa kira-kira? Yang tahu? Misalnya kisah tentang ada yang tahu nggak Tan? nggak tahu Ustaz. Ya, mungkin terkait dengan di dunia apa ya? Bukan dunia lain ya maksudnya. Kalau di dalam dunia apa santri ya gitu ya. Itu ada dua ulama besar. Ya, yang namanya adalah ini, nama yang populernya adalah ini Ibnu Hajar. Dan ada dua itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, gitu ya. Sama. Ibnu Hajar artinya anaknya batu. Dan jenengan perlu tahu, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan sama-sama cerdasnya luar biasa. Cerdasnya Masya Allah. Gitu ya. Kan itu. Nah, Ibnu Hajar Asqalani ini seorang anak yatim. Ibunya meninggal saat beliau masih balita dan ayahnya meninggal saat beliau berumur 4 tahun. Ibnu Hajar Asqalani. Kalau maka ketika dia itu belajar di pesantren karena anak yatim, apa yang terjadi? Kalau sekarang apa? Terjadi perundungan. You know perundungan? Dibully. Ya. Nah, dibully. Sampai akhirnya Ibnu Hajar Asqalani ini tidak kuat. Akhirnya dia melarikan diri, kabur dari pesantren. Kan ya. Nah, Ibnu Hajar itu nama julukan, nama yang terkenal gitu. Nama lengkapnya beliau itu Imam Shihabuddin Abdul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud Al-Mishri Asyafi'i, namanya itu. Dan ketika dia kabur, ya, apa yang terjadi?
Itu ada peristiwa ketika dia itu melihat batu. Melihat apa? Melihat batu. Jadi ketika dia ngendap-ngendap ya, ketika semua tidur, dia itu keluar dari pesantren. Tidak apa? Tidak kuat gitu. Ya, mungkin ada nggak anak jenengannya di pesantren ngomong, aku nggak kuat di pesantren gitu. Ada nggak? Cucu saya Ustadz di Enggak. pesantren. Ustadz kasih tahu. Sekali. Ustadz kasih tahu ya, di awal-awal hari pertama dan keduanya sehari begitu. Aku nggak kuat di pesantren gitu. Aku nggak butuh makan, aku nggak butuh main, aku nggak butuh apa-apa. Aku hanya butuh Abi dan Umi gitu katanya. Ya Allah, sedih banget. Iya. Dia gitu. Kalau kalau anak itu pesantren, akhirnya dia itu tahu betul. Ternyata aku itu butuh banget gitu, Abi dan Umi katanya gitu. Ya Aku Allah. nggak butuh apa-apa, nggak makan 2 tahun, nggak apa-apa, nggak gitu ya kan. Itu kan Abi dan Masya Umi Allah. katanya gitu. Itu dia Allah. kuat awal. Ya, kalau sekarang dia enjoy ya. Kalau saya terus aja dengan dia enjoy, sudah senyum. Kata tadi di sana, sehari sudah nggak ada cemburu-cemburunya lagi. Gitu. Nah, dia ajar ini ya. Kemudian apa namanya? Nah, ketika dia ini hujan kan, kemudian dia berteduh di bawah apa semacam gubuk itu, kemudian depannya ada batu. Batu itu kemudian apa? Dia akhirnya netes ya air hujan tuh. Lama-lama batu itu berlubang. Saat itulah dia ya, dia terinspirasi, termotivasi dan bangkit. Saya bangkit. Ya udah itu. Akhirnya kembali ke pesantren gitu. Dia sudah tidak lagi fokus kepada makhluk, tidak lagi fokus kepada sesiapa. Yang dia fokus adalah kepada Allah dan fokus belajar. Yang menjadi seorang ahli fikih, seorang imam besar, gitu ya, seorang imam besar. Yang beliau itu apa ya? Kalau mazhabnya ya mazhab Syafi'i ya beliau kan itu ya. Nah, Ibnu Hajar ini ya ahli fikih sekaligus seorang muhaddis atau ahli hadis. Gitu ya. Jadi, nah itu terkait dengan batu. Dan kemudian dia punya murid lagi ya Batu namanya. Anaknya Batu Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jenengan itu kalau Ustadz stimulisasi nama lagi ini tuh jenengan tuh nyari info biar kenal mereka. Mereka itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Gitu ya. Kalau Imam Ibnu Hajar itu memang keluarganya kaya raya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami beda lagi. Nah, gitu. Ada dua Ibnu Hajar yang berbeda kondisinya. Oke ya, cukup. Ya, Ustaz. Kita ke soal lagi ya dari kisah ini ya. Sampun telas telepon. Belum, Ustaz. Masih banyak, Ustaz. Jenengan kalau misalnya itu jangan diam aja ya. Tak habis gitu, sampaikan ya. Belum, Ustaz, masih banyak. Masih banyak. Oke, nanti dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini apa namanya? Ke penjelasan berikutnya. Masih tentang apa? Syukur. Tentang syukur ya. Masih tentang syukur. Nah, kita masih di Risalah Al-Qusyairiyah ya. Nah, di samping tadi ada kisah tentang Nabiullah yang melakukan syafaat dan ketemu batu yang memancarkan air. Di sini di kitab ini juga diriwayatkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Tentang Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam.
Jadi diriwayatkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini ya, diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam itu, panjenengan tahu nggak tipologinya? Tipologi Nabi Musa itu, tipenya gimana? Nabi Musa itu kan gelarnya Al-Kalimullah, Al-Kalamullah. Orang Nabi yang bisa bercakap-cakap kepada Allah. Kepada Allah. Nah, dia itu punya salah satunya dia itu kan dia itu kalau secara ini ya, kalau secara penampilan fisiknya dia itu ini kuat gitu ya, kekar gitu ya. Ya, seperti orang yang biasa ke fitness center itu lah. Sehingga Betul. ketika dulu masih muda gitu ya, melihat ada yang berantem antara pemuda dari Al-Qib ya, pemuda dari sukunya Fir'aun, dan ada satu lagi dari Bani Israel berantem gitu ya. Musa kan pasti yang dibelain siapa? Bani Israel. Bani Israel. Maka dia datang, kemudian sekali itu tangannya melayang ke pipinya orang Al-Qibti ya, Al-Qibti itu. Jadi langsung mati gitu ya. Ini kan bisa membayangin betapa kuatnya dia. Kan itu. Nah, Nabi Musa ini selain itu dia punya tipe suka kepo. Kayak kita aja Ustaz kepo. Iya, tapi keponya gak kepada makhluk, tapi kepada Allah. Contoh misalnya nih, ada kisah tentang ada seorang perempuan, ya, dia itu datang, dia seorang istri yang sudah menikah, suaminya masih ada, udah menikah lama, tapi nggak punya anak. Sudah lama nggak punya menikah, tapi belum dikaruniai anak oleh Allah. Suatu hari dia datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, doakan kepada Allah agar Allah memberikan keturunan kepada kami. Nabi Musa mengatakan, ya udah, kamu pulang dulu, nanti malam saya akan bertanya kepada Allah, saya sampaikan kepada Allah. Betul, malamnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, ada seorang perempuan dari kalangan hambamu, dia itu mohon agar engkau memberikan keturunan kepada. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, wanita itu ditakdirkan untuk tidak punya anak. Gitu. Terus besoknya wanita itu datang kepada Nabi Musa, kemudian bertanya, ya Nabi Allah gimana? Nabi Musa mengatakan, ibu, engkau memang tidak ditakdirkan punya anak. Nangis sedih itu pulang. Beberapa hari berikutnya perempuan ini datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian minta lagi, ya Nabiullah, tolong mintakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan keturunan kepada kami. Nabi Musa, lah kemarin kan sudah dan sudah mendapatkan jawaban dari Allah. Iya, tolong mintakan lagi, katanya gitu. Nah, gitu. Akhirnya malamnya sama, menyampaikan kepada Allah, jawabannya sama. Jawabannya sama. Gitu. Terus besoknya disampaikan ke wanita ini lagi, nangis lagi, sedih, nangis. Beberapa hari berikutnya wanita datang lagi yang ketiga dan mohon dengan permohonan yang sama. Nabi Musa mengatakan, ya ibu, sudah 2 kali kemarin dan jawabannya begitu. Iya Nabiullah, saya tahu, tapi mohonkan kembali, mintakan kembali kepada Allah. Gitu. Akhirnya malamnya nanya lagi, Allah memberikan jawaban yang sama. Besoknya kemudian wanita ini mendapatkan jawaban yang sama, sedih dan menangis lagi. Itu. Setelah itu selesai percakapan itu, kemudian sekian waktu berikutnya, wanita ini datang kembali kepada Musa. Tetapi sudah gendong bayi.
Sudah apa? Gendong Nggih. bayi. Gendong bayi. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya ibu, ini anak siapa? Ini anak saya. Ya Nabi Allah, saya datang ke sini untuk berterima kasih kepada engkau dan bersyukur kepada Allah. Gitu. Gitu. Setelah itu kan bahagia tuh wanita itu dan pulang. Nabi Musa kemudian mikir, iya. Oh, itu ibu yang selalu melafadzkan ya Rahim itu ya Ustaz. Iya, betul sekali. Jadi sejak itu kan Nabi Musa kan mikir gitu. Ini katanya Allah mentakdirkan dia nggak punya anak. Kok sekarang punya anak sih? Nah, mulai kepo deh. Nanya lagi ke Nabi. Mulai kepo Ya ini Nabi Allah. Musa. Akhirnya malam-malam dia itu lapor kepada ya Allah. Datang hambamu yang dulu sampai 3 kali minta kepada engkau untuk punya anak. Kata engkau mandul atau tidak punya anak. Tapi sekarang kok punya anak. Dan ketika engkau memberikan apa ketetapan kepadanya keturunan, kenapa nggak bilang-bilang sama aku? Gitu. Kepo. Kepo. Nabi Musa mengatakan bahwa Allah menjawab, ya Musa, ya memang awalnya begitu ketetapannya. Tapi sejak yang ketiga itu, dia terus dalam kesedihannya, terus menangis menyebut namaku. Gitu. Dan gitu, aku itu gitu, kasih sayangku besar. Ya, cintaku kepada hambaku yang menyebut namaku itu besar. Maka aku nggak tega lihat aku seperti itu. Gitu. Allah itu luluh juga kalau kita banyak menyebut nama Allah. Maka janganlah berhenti untuk menyebut nama Allah. Gitu. Gitu. Nah, demikian juga tadi. Ya, kita kembali Arisalatu Syairiyah. Nabi Musa alaihissalam itu berkata dalam munajatnya. Kalau Nabi Musa itu kalau bermunajat menggunakan kata ya Robbi, itu awalannya. Ya, bukan ya Rob, tapi ya Robbi gitu. Ya. Nah, apa ya Robbi itu? Itu panggilan kesayangan gitu ya. Ya Robbi itu kalau diterjemahkan ya Tuhanku gitu. Kalau ada kataku itu ini ya. Beda dengan ya Rob, ya Tuhan. Beda ya. Gitu ya. Ya, kalau manggil ya Robbi. Panggilan sayang ya Ustaz. Iya, iya. Jadi seperti kalau bedakan wahai santri, beda dengan wahai santriku. Beda nggak rasanya? Beda Ustaz. Beda. Gitu ya. Gitu ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini bermunajat kepada Allah. Ya Robbi. Tapi ini munajatnya dalam kekepoan dia. Bagaimana? Ya Robbi, engkau menciptakan Adam dengan tanganmu dan menyempurnakannya. Bagaimana ia Adam bersyukur kepadamu? Gitu. Yaitu bertanya, kan enak ya Adam ya, diciptakan langsung dengan tangannya Allah. Kemudian Allah Menyempurnakannya. Nama Adam ini, Musa ini, kepo. Terus gimana coba cara syukur Adam kepadamu ya Allah? Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ya Musa, ya. Iya, Adam itu mengetahui bahwa semua itu dariku. Dan pengetahuannya itu merupakan wujud syukurnya kepadaku. Nah, itu dia. Jadi kita itu kalau belajar dari sini, kita nih, contoh nih, diri kita. Misalnya Ustadz nih. Ustadz itu memahami betul bahwa Ustadz ini diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah. Itu wujud syukur. Hari ini
Ustadz kok diberi kesempatan beramal soleh untuk ngajar santri. Nah itu wujud syukur. Hari ini kok, misalnya jaringan, hari ini kok aku kok masih bisa dengan kesempatan ngaji sama Allah. Itu wujud syukur. syukur. Gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak yang tidak Allah berikan kesempatan ya ngaji. Gitu ya. Yang baik yang muda maupun yang sudah setua Buna Tewi. Banyak yang nggak dapat kesempatan. Kenal lagi Ustadz. Ya iyalah. Salah sendiri ngaji. Udah tua ya Ustadz. Ya Iya. Allah, bersyukur banget saya. Contoh hari ini. Ya. Hari ini dari 41 santri ya di kajian Sabtu pagi ini yang datang 33. Gitu ya. Hari ini dari sekian santri yang sudah pulang ke Indonesia, hanya beberapa yang masih tetap ikut ngaji gitu ya. Itu bismillah, itu karena Allah. Nah, itu wujud Syukur. syukur ya Allah. Syukur. Iya, Allah. iya. Syukur kepada Allah gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan buka ya kitab Al-Juhud ya. Az-Zuhud itu kitab isi. Az-Zuhud kitab sinten? Muridnya Imam Syafi'i sinten? Yang jadi Imam Mazhab sinten? Imam Hambali. Imam, ya betul, Imam Ahmad bin Hambali. Hambali. Nah, beliau menulis kitab Az-Zuhud. Menulis kitab apa? Az-Zuhud. Az-Zuhud, ya. Nah, dalam kitab Az-Zuhud ini beliau mencantumkan sebuah hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Imran Al-Jauni. Abu Imran Al-Jauni. Nah, hadis ini dari Abu Al-Jilid. Jadi kan kalau bilang jilid itu yang di ini jangan buku ya. Yang di ya. Ya. Terus apa hubungannya jilid? Beda lagi. Ya. Ini ada, jadi hadis ini dari Abu Jilid. Ya. Dari siapa? Abu Jilid. Ya. Dari nanya. Apa namanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, bahwa ini kaitannya masih tentang apa namanya, masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi begini, dalam kitab apa tadi? Az-Zuhud, kitabnya Imam Ahmad. Di situ diriwayatkan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah. Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Pertama gimana kalau Nabi Musa memanggil Allah? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Robnya ditekan. Ya Rabbi. Nah, ini coba begitu. Namanya meratap.
Ya Rabbi, Nabi Musa berkata begitu. Bagaimanakah aku bersyukur kepadamu, sedangkan setiap saat aku meremehkan nikmat-nikmatmu yang besarnya tidak akan bisa ditebus oleh seluruh ibadah yang kulakukan sepanjang hidupku, gitu ya. Jadi Nabi Musa ini curhat kepada Allah, ya Rabbi, bagaimanakah aku bersyukur kepadamu, sedangkan setiap saat aku meremehkan nikmat-nikmatmu yang besarnya tidak akan pernah bisa ditebus oleh seluruh ibadah yang kulakukan sepanjang hidupku. Ketika Nabi Musa curhat seperti ini, Allah pun berfirman kepada Nabi Musa. Bagaimana firman-Nya? Ya Musa, dengan menyadari seperti itu, sesungguhnya kau telah bersyukur kepadaku. Gitu ya. Gitu. Artinya apa? Kita itu diberikan pelajaran dalam hal ini. Kalau kita itu menyadari, mengetahui, memahami. Contoh hari ini kita bisa duduk di majelis ini karena Allah. Kita tadi malam setelah dimatikan sementara, kemudian pagi dini hari tadi dibangunkan, dihidupkan kembali. Itu karena Allah. Itu hari ini kita masih bersama dengan orang-orang yang memiliki niat yang bersih untuk memperbaiki diri, sebagaimana tagline di Cahayaku, bersama dalam kebaikan, meraih cinta yang Maha Rahman. Ini kalau dia menyadari ini, bismillah, ini karena Allah. Ini doa restu dari Allah. Ini karena kehendak Allah. Itu wujud syukur. Hari ini saya bisa makan, bisa minum itu karena Allah. Itu wujud syukur, kesadaran itu. Hari ini saya bisa menyebut nama Allah, ya Rabbi. Itu karena Allah. Karena banyak lidah-lidahnya keluh. Banyak orang yang lidahnya kaku tidak bisa menyebut kata ya Rabbi. Tapi kok lidah kita Allah mudahkan menyebut kata ya Rabbi. Itu karena Allah. Ketika punya kesadaran seperti itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir untuk ini ada masih di kitab yang sama, yaitu kitabnya Imam Ahmad, yaitu kitab Zuhud. Ini kalau tadi terkait dengan Musa alaihissalam, sekarang dengan Daud alaihissalam. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Mughirah Ibnu Uyainah. Ya. Di mana Nabi Daud itu di mihrabnya itu bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Nah, kalau Nabi Daud langsung menyebut namanya. Ya Allah. Apa hubungannya Daud sama Musa? Ada yang tahu nggak? Sama-sama anak keturunannya Yakub. Kalau Daud dari anaknya Yakub namanya Yahuza. Kalau Musa dari anaknya Yakub namanya Imran. Imran dan Yahuza itu 12 bersaudara bersama Yusuf dan Benyamin. Itu ya, sudah tahu ya. Nah, Daud ini bermunajat kepada Allah. Dia kalau Daud memanggilnya ya Allah, langsung gitu. Namanya Allah dipanggil. Ya Allah, bagaimana bisa aku bersyukur kepadamu, sedangkan Engkau yang memberi nikmat kepadaku, dan Engkau pula yang memberiku rasa nikmat untuk bersyukur. Lalu Engkau menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Sungguh semua nikmat berasal darimu. Begitu pula kemampuanku. Kemampuanku untuk bersyukur berasal darimu. Jadi bagaimana aku sanggup bersyukur kepadamu ya Rabbi. Gitu ya. Jadi
Daud ini berkata, menjelaskan gitu, ya Allah, ya Allah, begitu banyak Engkau memberikan nikmat kepadaku, kemudian Engkau menjadikanku bersyukur kepadamu. Gitu ya. Dan ketika aku bersyukur, Engkau menambah-nambah nikmatmu kepadaku. Ya. Jadi Daud ini mengatakan gini loh, ya Allah, semua kenikmatan itu darimu. Kemudian kau menjadikan aku bersyukur atas nikmatmu itu. Kemudian kau menambah-nambah lagi nikmatmu untukku. Terus bagaimana lagi aku harus bersyukur kepadamu? Gitu ya. Jadi ketika hari ini kita mendapatkan kenikmatan, kok kita bilang alhamdulillah ya Allah. Itu kita kok bisa bersyukur itu karena ditambah kenikmatan. Kita kok bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah itu karena ditambah nikmat. Karena apa? Ditambah kenikmat. Lah, kita kok misalnya kita mendapatkan kenikmatan, kok kita bisa bersyukur itu karena Allah menjadikan kita bersyukur gitu. Ketika kita bersyukur itu karena Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur gitu. Kemudian Allah tambahkan nikmatnya. Allah yang ngasih kenikmatan. Kemudian Allah menjadikan kita pandai bersyukur. Setelah itu Allah menambah nikmatnya. Maka itu Daud itu bingung, terus bagaimana bagaimana hamba bersyukur kepada Engkau? Bagaimana aku sanggup bersyukur kepadamu ya Rabbi? Begitu. Surah Ibrahim ayat 7 itu. Jadi bagaimana kan itu? Lalu Allah berfirman kepada Daud. Di mana firman-Nya? Ya Daud, sekarang kau mengenalku. Hai Daud, dengan sebenar-benar pengenalan. Gitu ya. Ya Daud, sekarang kau mengenalku dengan sebenar-benar pengenalan. Dan itu wujud syukurmu. Jadi kalau kita bermakrifat kepada Allah itu wujud syukur. Allah memberikan kenikmatan. Nikmat itu dari siapa? Allah. Kemudian Allah menjadikan hati kita, pikiran kita, diri kita bersyukur atas nikmat itu. Jadi orang itu bisa bersyukur bukan karena dirinya, tapi karena Allah menjadikan dia bersyukur. Setelah itu apa? Allah menambah kenikmatannya. Maka ketika Nabi Daud mengatakan, ya Allah, bagaimana aku sanggup bersyukur kepadamu? Maka Allah berfirman, sekarang kau mengenaliku, hai Daud, dengan sebenar-benar pengenalan. Itu kan, coba itu bahasa apa? Bahasa seorang kekasih kepada kekasihnya. Sekarang kau mengenalku, wahai Daud, dengan sebenar-benar pengenalan. Maka di awal tadi, di kajian pagi ini, Ustaz menyampaikan tentang nasihat bahwa sungguhnya seorang itu akan dikendaki dekat dengan Allah, ditandai dengan apa? Dia memahami dan mengenal Allah. Gitu ya. Allah ta'ala alam, semoga ada manfaatnya ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan Allah menambah nikmat kepada kita hingga Allah meneguhkan kita sebagai hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin ya Allah.